Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel saya. Dalam video ini saya akan mentutorialkan bagaimana cara menggunakan Classroom, baik cara menggunakan untuk siswa maupun untuk guru sendiri. Oke, silakan disimak videonya sampai selesai. Nah, ini adalah Google Classroom ya bagi guru, di mana sebelumnya membuat daftar kelas ya. Nah, di sini contohnya akan membuat kelas, misalkan contoh kelas 6B ya. Nah, misalkan di sini bagiannya kita isi dengan mata pelajaran ya, bahasa Indonesia. Kemudian di bawahnya juga sama ya, kita masukkan kembali mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, setelah itu kita buat ya, klik buat, lalu nanti akan tampil seperti ini ya, kelas 6B bahasa Indonesia. Dan kita lanjutkan kembali membuat kelas lainnya ya, kelas 6B dalam mata pelajaran yang lain, misalkan di sini PPKN ya. Dituliskan kembali sama seperti contoh tadi. Selanjutnya dibuatkan kembali ya kelas lainnya sampai dibutuhkan ya, kita membuat kelas mata pelajarannya ada berapa. Nah, misalkan di sini karena dalam SD kami ada sebuah kegiatan pembiasaan, maka dituliskan secara terpisah untuk kegiatan pembiasaannya. Nah, di sini mata pelajaran adalah kegiatan, misalkan contoh ya, kegiatan pembiasaan, supaya nanti di Classroom di anak-anak atau di siswa itu akan tampil kegiatan pembiasaan seperti ini. Nah, inilah daftar-daftar kelas, ada PKN, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, SBDP, Bahasa Arab ya, tahsin untuk ekskulnya. Oke, selanjutnya setelah guru membuat daftar kelas tadi ya, kemudian kita kirimkan link kepada orang tua atau siswa, maka nanti orang tua siswa akan mengklik link yang telah diberikan oleh guru ya. Kemudian siswa nanti mengklik ya, gabung ke kelas. Setelah mengklik link tadi, gabung ke kelas, maka secara otomatis nanti akan tampil di siswa itu ada kelas baru ya. Nah, kemudian dilanjutkan lagi, misalkan ditambahkan ada kelas matematika, maka diklik lagi, kemudian klik Classroom ya, nanti akan tampil seperti ini, geser ke bawah lalu gabung ke kelas. Nah, gabung ke kelas, maka secara otomatis nanti di siswa ya akan tampil juga daftar kelas matematika. Nah, seperti ini nanti ya akan tampil di siswa itu kelas 6B misalnya matematika, dan nanti pilihannya ada forum tugas kelas anggota. Nah, anggota ya. Kemudian ini adalah daftar ya, matematika, kegiatan pembiasaan, dan nanti ada lagi mata pelajaran yang lainnya. Baiklah, selanjutnya yang harus dilakukan oleh guru adalah membuat tugas. Misalkan tugas pertama di kegiatan pembiasaan ya, klik tugas kelas, kemudian kita membuat absen terlebih dahulu ya dalam kegiatan pembiasaan. Di sini misalkan kita klik absensi ya, absensi misalkan absensi hari Senin, tanggalnya misalkan tanggal 19 Juli ya 2021. Kemudian setelah membuat pertanyaan di atas, lalu di bawahnya ada petunjuk, misalkan silahkan klik hadir ya. Misalkan silahkan klik hadir sebelum memulai kegiatan pembelajaran. Nah, seperti itu ya. Ini adalah petunjuk bagi untuk siswa nanti. Kemudian di sini karena tidak dinilai ya, otomatis nanti akan ada. Kemudian buat terakhirnya misalkan pada pukul 5 ya. Maaf, pada pukul 3. Kemudian di sini kita membuat topiknya adalah kegiatan PJJ ya, kegiatan PJJ hari Senin tanggal 19 Juli ya 2021. Lalu kita simpan. Setelah disimpan, lalu di bawahnya misalkan kita memberikan pilihan ganda ya. Hadir, misalkan nanti anak-anak mengklik hadir, kemudian izin apabila nanti siswa akan diizin, kemudian sakit apabila nanti sakit ya. Berarti nanti ketika siswa mengklik salah satu, maka guru mengetahui keadaan siswa seperti apa ya pada hari tersebut. Nah, ini adalah contoh absensi. Oke, selanjutnya misalkan kita membuat tugas dalam masih kegiatan pembiasaan ya,
tadi adalah absensi. Yang kedua misalkan kita membuat kegiatan pembiasaan, maka klik tugas, lalu kasih judulnya misalkan pembiasaan hari Senin ya, misalkan tanggal 19 Juli 2021. Nah, petunjuk di bawahnya ya, pembiasaan poin-poin apa saja yang harus dilakukan siswa di rumah. Yang pertama, sholat duha. Nah, sholat duha misalkan yang harus dikirimkan oleh orang tua atau siswa di rumah adalah mengirimkan satu buah foto anak ya dalam hari tersebut mengenai anak yang sedang sholat duha. Yang kedua misalkan murojaah ya, murojaah Quran surat An-Naba, murojaah juz amma ya, misalkan Qurannya Quran surat An-Naba ayat 1 sampai ayat 40, maka dikirimkan lewat audio rekaman ya. Sebelumnya merekam anak-anak di rumah lalu dikirimkan ke Google Classroom ini. Yang ketiga, kegiatan membantu orang tua siswa ya, orang tua di rumah. Nah, ini adalah mengirimkan satu buah foto ya, foto anak yang sedang membantu orang tua di rumah. Nah, poin keempat, kegiatan pembiasaannya adalah anak-anak memberikan komentar ya, memberikan komentar. Contohnya memberikan komentar tentang Hancam mengaji ya, karena setiap hari anak-anak diusahakan mengaji di rumah, maka di sini memberikan komentar supaya guru mengetahui ya tentang kegiatan anak di rumah. Contohnya, misalkan dalam komentar tersebut kalau ada nama siswa yang bernama Ahmad ya, Ahmad sudah mengaji, yaitu mengaji Quran surat Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan ayat 20. Nah, nanti diberikan komentar seperti itu ya. Di bawahnya ada kolom komentar. Lalu di bawahnya misalkan poin apabila mengerjakan semuanya dikasih nilai 100 untuk kegiatan pembiasaan dan maksimalnya pukul 3. Lalu di sini topiknya adalah masih kegiatan PJJ hari Senin 19 Juli. Lalu setelah itu disimpan. Nah, nanti ada poinnya di sini ya, hari Senin itu pembiasaan dan absensi. Misalkan contoh mata pelajaran yang lain adalah matematika, maka guru di sini membuat tugas ya di kelas matematika. Tugas, kita klik tugas, kemudian kita mengisi judul. Ya, judulnya adalah matematika kelas 6 ya. Nah, misalkan materinya apa? Kita tuliskan dalam kurung. Itu materinya adalah bentuk pecahan. Ini materi pertama yang harus dikerjakan siswa di rumah. Nah, deskripsinya adalah sebuah petunjuk ya, apabila guru memberikan video maka dituliskan ya, silakan misalkan contohnya silakan simak video pembelajaran pada link di bawah. Setelah itu maka memberikan petunjuk yang lain, berikan komentar jika materi tersebut ya sudah dipahami. Setelah itu kerjakan dan foto buku paket matematika halaman 4 sampai halaman 6. Nah, ini petunjuk yang harus dipahami oleh siswa dan nanti siswa memberikan tugas ya atau mengirimkan foto. Nah, ini batas waktunya yaitu pada hari Senin dan batas terakhir adalah pukul 3. Nah, setelah itu guru memberikan topik ya, PJJ hari Senin 19 Juli 2021. Setelah itu kita save ya, atau sebelumnya karena ada link yang harus dikirimkan maka kita tambahkan link ya, link YouTube yang sudah kita buat. Maka setelah kita memasukkan link tersebut maka di bawah ada keterangan materi bentuk-bentuk pecahan. Nah, selanjutnya ya, di sini sudah ada tampil yaitu berupa tugas ke anak-anak dan ada keterangan ya kepada siswa ditugaskan. Nah, setelah itu siswa nanti akan mendapatkan notifikasi ya bahwa ada guru yang sudah memposting tugas. Setelah itu, siswa di rumah nanti setelah mendapatkan notifikasi lalu mengisi tugas-tugas yang ada pada mata pelajaran ya. Misalkan dalam contoh mata pelajaran atau kegiatan pembiasaan ya dalam kelas 6, siswa harus mengklik salah satu dari jawaban ini ya. Misalkan akan hadir dalam
mengikuti pelajaran. Klik hadir lalu kirimkan. Setelah itu nanti ada pemberitahuan ke guru ya. Nah, ini misalkan contoh dalam mengklik hadir. Setelah itu dalam kegiatan pembiasaan yang kedua yaitu ada poin-poin yang harus dilakukan oleh siswa. Nah, di sini misalkan nomor 1 sholat duha, nomor 2 murojaah ya. Maka siswa tinggal mengupload misalkan foto atau audio yang sudah disiapkan sebelumnya ya. Jadi lihat dulu petunjuknya lalu merekam atau memfoto kegiatan anak di rumah ya. Setelah itu sudah ada filenya misalkan di dalam bentuk foto atau dalam bentuk audio, maka tinggal melampirkan ya dengan cara tadi klik upload. Lalu pilih audio atau foto. Nah, ya dengan mengklik tambahkan tugas di sini. Tambahkan tugas baik audio maupun foto. Setelah itu berikan komentar ya. Tadi kan ada salah satu poin yang harus memberikan komentar bahwa anak-anak sudah mengaji di rumah. Contohnya Ahmad tadi ya sudah mengaji, misalkan ya, atau dituliskan Hanca mengaji ya Quran surat Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan ayat 20. Nah, jadi pada hari tersebut siswa sudah melakukan itu lalu dikirimkan dan nanti ada pemberitahuan ke guru ya. Nah, ini Hanca mengaji Quran surat Al-Baqarah ayat sekian. Oke. Nah, ini salah satu cara ya mengirimkan tugas dalam kegiatan pembiasaan. Setelah itu contoh lain misalkan dalam tugas matematika ya, siswa di rumah klik tugas matematikanya lalu ada petunjuk dan ada link YouTube yang harus ditonton oleh siswa ya. Misalkan kita mengklik lampirannya yaitu bentuk-bentuk pecahan. Nah, ini adalah ketika mengklik siswa akan secara otomatis akan menonton link tersebut dalam YouTube ya. Nah, silakan ditonton dengan baik linknya videonya dan nanti siswa mengerjakan tugas ya dengan cara mengupload ya atau mengambil foto yang harus dikirimkan ya. Misalkan tadi perintahnya adalah mengupload foto halaman 4 sampai halaman 6. Nah, ya di foto misalkan contoh halaman 4 lalu klik OK ya. Nah, di sini dengan mengklik OK berarti otomatis mengupload. Setelah itu dipoto kembali halaman berikutnya ya, halaman 5. Nah, itu dipoto ya, dipoto kembali. Nah, ini ya sudah ada tambahkan tugas, diambil foto kembali halaman berikutnya ya, lalu klik OK lagi. Setelah itu tambahkan tugas lagi ya, karena tadi ada 3 lampiran atau 3 foto yang harus dilampirkan atau diupload ya. Nah, ambil lagi foto, klik halaman sekian atau halaman selanjutnya. Nah, seperti itu. Lalu klik OK. Nah, nanti sudah lengkap 3 halaman buku matematika yang akan diupload. Setelah itu apabila sudah, maka di bawahnya ada ketik serahkan tugas tersebut dan nanti akan mendapatkan notifikasi bagi guru ya. Guru akan mendapatkan notifikasi tugas dari siswa, pekerjaan telah dikirim. Oke, lalu karena tadi ada poin yang harus dilakukan siswa adalah memberikan komentar, maka komentarnya silakan diberikan komentar ya. Misalkan contoh, alhamdulillah materi yang diberikan ya lewat video misalkan ya. Alhamdulillah materi yang diberikan lewat video dari Bapak insyaallah ya, insyaallah mengerti ya, atau insyaallah bisa dimengerti, bisa dipahami. Nah, dikirimkan. Oke. Nah, jika salah mengupload atau kurang lengkap jawabannya atau ragu ya, maka kita batalkan pengiriman. Apabila jawabannya ragu, lalu kita hapus bagian yang diragukan. Contohnya halaman 6 kita hapus. Nah, setelah dihapus di sini akan tampil 2 foto ya. Nah, berarti kita mengupload kembali ya foto yang sudah sesuai atau sudah dikerjakan oleh siswa.
Nah, dengan cara mengambil foto lagi, lalu kita foto kembali ya mengenai halaman tersebut, lalu klik OK. Ya, klik OK. Nah, berarti ini sudah sempurna jawaban siswa setelah diperbarui. Nah, setelah itu seperti biasa diklik ya, serahkan. Ada kirim ulang karena tadi ya ada pembatalan. Nah, berarti pekerjaan sudah dikirim. Nah, seperti itu ya cara mengupload tugas ya, misalkan dalam salah satu mata pelajaran matematika. Nah, ini kegiatan absen ya, bahwa sudah diserahkan, ada keterangan sudah diserahkan, ini bagi guru ya. Kemudian ini contoh ya, contoh pertanyaan bahwa apabila ada siswa yang sudah mengklik ya dengan menyerahkan tugas, maka ada keterangan di guru kelas nanti ada kata diserahkan. Misalkan contoh lain dalam kegiatan pembiasaan ya, atau dalam absensi, misalkan ada lagi misalkan dalam matematika ya, maka guru nanti akan membuka kelas matematika, lalu siswa siapa saja ya, atau siswa yang sudah mengerjakan. Nah, apabila siswa yang sudah mengerjakan, maka akan ada tombol ada keterangan diserahkan ya, tandanya adalah tanda hijau bahwa siswa sudah mengerjakan. Nah, tinggal guru memeriksa hasil jawaban siswa ya. Nah, tinggal dengan cara melihat ya foto yang sudah diupload oleh siswa. Lalu misalkan apabila siswa yang memberikan komentar, maka guru memberikan komentar kembali ya, feedback ya. Alhamdulillah misalkan ya, alhamdulillah Ananda sangat hebat gitu ya. Alhamdulillah Ananda sangat hebat. Oke, seperti itu. Dengan mengklik lalu memberikan mengkirim ulang, lalu siswa nanti akan mendapatkan notifikasi lagi bahwa ada feedback atau nilai dari guru. Nah, misalkan sudah diperiksa oleh guru lalu nilainya sempurna, maka guru nanti akan memberikan nilai yang sempurna juga. Maka dikembalikan nilai tersebut kepada siswa, lalu siswa nanti akan mendapatkan notifikasi ya, nilai sudah dikirim, sudah dinilai, dan guru sudah memberikan komentar lagi. Oke, sekian dulu ya mengenai bagaimana cara menggunakan Classroom ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian pembahasan ke saya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.